Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan kembali ke Jember setelah tadi pagi naik Ranggajati. Sekarang saya waktunya naik Logawa. Nah, sekarang Logawa rangkaiannya udah baru ya. Dan walaupun saya sudah buat video tripnya minggu lalu dari Jember ke Surabaya Gubeng, tapi untuk kali ini saya buatin yang baliknya ya, yang dari Surabaya Gubeng ke Jember sekalian buat mengcompare nih, membandingkan antara kereta ekonomi New Generation Stainless Steel dan kereta ekonomi New Generation modifikasi yang sudah saya naiki di kereta api Ranggajati tadi pagi. Nah, gimana keseruannya? Yuk gas, langsung aja kita masuk ke dalam. Naik Ranggajatinya di kelas ekonomi New Generation. Pencet pintu otomatis. Ini udah jam 1:10. Saya rasa saya udah cukup ya buat beli-beli perbekalan buat nunggu di dalam. Jadi langsung aja yuk kita coba masuk. Oke, mantap. 1:24 menit kereta api Sri Tanjung dari Ketapang tujuan akhir Lempuyangan telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan sebentar lagi kereta api Sri Tanjung ini akan memutar arah lokomotifnya di stasiun Surabaya Kota. Nah, kalau yang tadi itu, yang sebelumnya, yang waktu saya ngerekamnya masih di sana, itu adalah kereta api Sri Tanjung yang dari Lempuyangan arah ke Ketapang. Jadi berkebalikan dengan yang ini. Dan berhubung sebentar lagi kereta saya datang, jadi saya tak ke depan dulu ya, ke sana, karena saya keretanya ada di paling depan. Sebenarnya ekonomi 8, cuma kan di Surabaya Gubeng ini putar arah lokomotif ya. Jadi ekonomi 8 yang dari awalnya Purwokerto Surabaya Gubeng itu paling belakang, dari Surabaya Gubeng ke Jember jadi paling depan. Dan ini kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir stasiun Ketapang, diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, kereta saya ini tepat di belakangnya Sri Tanjung ini ya. Jadi Sri Tanjung ini berangkat, papasan nama Logawa mungkin di daerah sana sebelum Monokromo. Dan ini adalah lokomotif Serontolan, nggak tahu ini. Nah, kalau itu yang dari situ adalah lokomotif pengganti kereta api Logawa sebentar lagi untuk normalisasi dinasan ya. Karena kan di daerah operasi 8 Surabaya ini nggak boleh posisi dalam keadaan hidung panjang atau posisi lokomotifnya kayak gitu tuh. Jalannya ke sana, mesinnya yang di depan, bukan kabinnya yang di depan. Nah, itu di daerah 8 Surabaya nggak boleh. Makanya Logawa dipakai lokomotif pengganti. Logawa telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Yuk langsung aja kita menuju ke ekonomi 8. Santai aja sih, soalnya ini yang turun banyak pasti. Oke, jadi ini saya sudah naruh tas ya barusan di ekonomi 8. Dan memang benar kursinya masih belum diputer tuh, masih ke arah ke sana. Oke, jadi berhubung di area sana rame ya, karena menjelang kedatangan kereta api Jayakarta. Jadi saya nge-review rangkaiannya di sebelah sini aja. Jadi saat ini kereta api Logawa sudah menggunakan kereta ekonomi terbaru, yaitu kereta ekonomi New Generation Stainless Steel angkatan tahun 2024. Nah, ini kereta ekonomi saya, ekonomi 8. Hari ini saya mendapatkan jatah K3 02440 BWT. K3 artinya kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak alias harus ditarik lokomotif. 24 adalah tahun pembuatannya, yaitu di tahun 2024. 40 adalah nomor absennya, yaitu kereta ekonomi yang ke-40 yang diproduksi di tahun 2024. PWT adalah Dipo Nawangan. Jadi kereta ini tuh nawangannya ada di bawahnya Dipo Purwokerto.
Mulai dinasnya itu tanggal 11 bulan September 2024. Jadi baru 3 bulanan ya usianya rangkaiannya kereta api Logawa ini. Dan untuk buginya ini sudah bugi tipe K10. Jadi sudah support 120 km per jam. Trainmarknya F. Dan itu buginya K10. Nah, tapi untuk Logawa saat ini masih batas kecepatan maksimalnya adalah 90 km per jam. Kenapa? Karena Logawa ini masih mengacu pada jadwal lamanya yang masih menggunakan ekonomi 106 tempat duduk. Karena waktu itu kecepatan maksimalnya 90 dan ini belum ganti GPK. Jadi walaupun ini sudah support 120, keretanya tetap maksimal 90. Karena kalau ini dicepetin, nanti itu akan merubah jadwal-jadwal teman-teman. Mulai jadwal persilangan, jadwal kedatangan, keberangkatan itu akan berubah semua. Jadi nanti sekalian berubahnya waktu GPK 2025. Nah, mumpung masih di luar ya, ini mungkin dari kalian bertanya-tanya gimana caranya untuk mengetahui kita ada di gerbong yang sebelah mana, ada di kereta yang sebelah mana. Jadi misal kalian di tiketnya itu ada di ekonomi nomor 8. Nah, kalian tinggal lihat yang ada di LED-nya itu ada angka 8, berarti itu ekonomi 8. Selain itu kayak itu angka 7 berarti itu ekonomi 7, itu angka 6 berarti ekonomi 6 dan begitu seterusnya. Karena untuk kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini sudah nggak pakai ini yang biasanya kotak nomor gerbong, nomor kereta itu, melainkan sudah pakai nomor LED. Oh iya, ngomong ada di depannya toilet ini. Ini toiletnya untuk ekonomi New Generation Stainless Steel. Antara toilet wanita dan toilet pria ini dibedakan ya. Letak posisi toiletnya juga cuma ada di salah satu sisi rangkaian, paling dekat dengan kursi nomor besar. Jadi paling dekat dengan kursi nomor 18. Untuk toilet pria, warna pintunya biru. Toilet wanita warna pintunya pink. Cara bukanya kalian tinggal tekan bagian tengah ini, terus dorong. Nah, untuk interiornya ini biasa ya. Ada kelasnya duduk, wastafel, terus kaca, semprotan, di situ juga ada flash, tisu toilet, dan di sini ada ventilator. Nah, yang baru ini untuk kereta ekonomi New Generation mode stainless steel, ini ada tempat cuci kakinya teman-teman, foot washer. Jadi buat kalian yang mau wudhu, mau melaksanakan sholat, kalian tuh bisa cuci kakinya di sini. Jadi nggak usah ngangkat kakinya ke wastafel gitu. Jadi udah ada kemajuan ya. Kalau yang lama kan masih kudu ngangkat kaki ke wastafel. Kereta api Sri Tanjung tujuan Lempuyangan. Dan inilah dia perbedaannya teman-teman antara kereta ekonomi New Generation Stainless Steel, kereta ekonomi dengan kasta paling tinggi atau kasta paling baru. Ini adalah kereta ekonomi 106 tempat duduk atau kereta ekonomi yang paling lama, yang usianya udah ya lumayan tua lah. Jadi ini sesepuhnya ekonomi New Generation Stainless Steel ini. Ini kapasitasnya 106 tempat duduk, adu dengkul ada depan. Kalau ini sudah duduknya searah semua, kursinya sudah semacam kelas eksekutif, udah nyaman banget lah pokoknya. Ini pintunya juga masih manual, yang ini pintunya udah otomatis. Ya ada harga ada rupa sih. Wajar Sri Tanjung ini harganya 94.000 dari Jember ke Jogja, 88.000 dari Jember ke Surabaya. Nah, Logawa dari Jember ke Surabaya 175.000. Jadi ya sesuai harga lah ya. Nah, jadi seperti inilah interior dari kereta ekonomi New Generation Stainless Steel angkatan tahun 2024. Di paling depan sendiri ini ada layar PIDS, informasi untuk para penumpang. Dimulai dari stasiun saat ini, stasiun selanjutnya, estimasi waktu kedatangan. Lalu ini ada indikator kecepatan, ini lagi 0 km per jam. Terus di bawahnya indikator kecepatan itu ada suhu kabin saat ini yaitu 23 derajat Celcius. Di sebelahnya lagi ada indikator nomor kereta. Nah, karena ini ekonomi 8 jadi tulisannya juga ekonomi 8. Nah, di situ ada informasi untuk nomor kondektur dan kondektur yang saat ini sedang bertugas. Di sebelah situ ada layar untuk hiburan. Nah, untuk jarak antar kursi ini standar lah ya, segini, sama kayak ekonomi premium. Lalu di situ ada stop kontak. Nah, stop kontaknya ini universal ya. Jam 14:27 tepat kita diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng.
Di sebelah itu kereta api Jayabaya dengan tujuan akhir ke stasiun Pasar Senen dari stasiun Malang. Jam 14:34 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Wonokromo. Jam 2:47 kereta api Logawa melintas langsung stasiun Waru dan kita bertemu dengan kereta api Mutiara Timur tambahan atau kereta api Mutiara Timur fakultatif. Jadi kan sebelumnya kereta api Mutiara Timur itu cuma satu jadwal, dari Surabaya satu, dari Banyuwangi satu. Nah kali ini di masa Natal dan Tahun Baru ini jadi dua kayak dulu lagi, dari Banyuwangi dua keberangkatan pagi dan keberangkatan malam, dari Surabaya pun juga dua keberangkatan pagi dan keberangkatan malam. Tapi ini ekonominya ekonomi Kemenhub teman-teman. Saya kira ekonominya udah new generation modif kayak Mutiara Timur yang reguler biasanya. Jam 3 tepat kita telah tiba di stasiun Sidoarjo dan di sini kita akan bersilang dengan kereta api KTL Pertamina Bet Makola dari stasiun Malang Kota Lama ke stasiun Benteng. Itu keretanya udah ditahan sinyal itu di situ. Ini sekalian saya mau ke kereta makan ya, makanya keluar dari ekonomi 8 biar nggak lewat dalam nanti ke kereta makannya. Soalnya di dalam rame. Oke, jadi ini saya sudah di kereta makan ya, di kereta restorasi. Seperti biasa saya pesennya Xiaomi cuanki rasa ayam keju pedas. Nah sambil menunggu ini karena baru dikasih jadi agak kurang mateng ya biasanya ya, masih proses masak. Jadi kita review dulu untuk kereta makannya, ini sudah mewah ya. Untuk kereta makan ekonomi New Generation Stainless Steel, ini standarnya memang seperti ini, sudah lebih mewah. Di setiap kursinya ini ada corak batik, lalu di atasnya ini juga ada corak batik, lalu di sini juga ada tirai. Jadi semisal kalian makan pengen privasi, nggak mau dilihat dari luar, ya tinggal kalian tutup. Nah kalau mau buka ya tinggal dibuka aja. Terus untuk di bawah sini itu juga ada stop kontak teman-teman, kayak gitu. Stop kontaknya tuh stop kontak universal sama seperti yang di kereta penumpang biasanya. Lalu itu juga ada PIDS buat informasi penumpang biar gak kebablasan ya, takutnya fokus makan malah kebablasan, stasiun turunnya kan malah jadi repot nanti. Dan itu di belakang sana, di bagian belakang kereta makan ada fasilitas musola. Jadi buat kalian yang mau melaksanakan kewajiban sholat, kalian bisa sholat di kereta makan ini ya. Untuk wuduknya di kamar mandi yang tadi ada tempatnya food washer itu, nah itu bisa di situ. Oke, jadi mari kita makan Xiaomi cuanki khas dari PT Kereta Api Indonesia. Pas banget ya, ini menjelang stasiun Bangil turun hujan. Hujannya lumayan deras ini. Jadi hujan-hujan, cuaca di luar dingin, kabinnya juga dingin. Makannya Xiaomi. Ya, secara suhu sih cocok ya, tapi kan ini micinnya banyak banget. Jadi buat yang nggak suka micin mungkin terlalu over gitu rasa micinnya.
Tapi buat saya yang suka micin jadi ya fine-fine aja. Oke, mari kita nikmati kesyahduan ini bersama kereta api Logawa, memakan cuanki ciomi ditemani dengan suasana hujan. Jam 3:27 atau setengah 4 sore, kita telah tiba di Stasiun Bangil. Stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan yang kalau lurus tuh ke arah Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, kalau ke kanan ke arah Malang, Blitar, Kertosono. Jam 3:50 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Pasuruan, dan di sini kita bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Nah, ini karena kereta Logawanya telat, jadi yang masuk duluan Wijaya Kusuma, teman-teman. Biasanya Logawa dulu yang masuk dulu, baru Wijaya Kusuma masuk. Dan ini infonya, lokomotifnya Wijaya Kusuma barusan itu pakai livery Natal dan Tahun Baru ya. Ini kalau saya lihat langsung kelihatan itu hijau-hijau di lokomotifnya, tapi kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya, soalnya jauh. Oke, mari kita tunggu keberangkatan kereta api Logawa sebentar lagi, tapi sepertinya Wijaya Kusuma dulu yang berangkat. Karena kan secara nomor perjalanan Wijaya Kusuma lebih kecil nomornya, jadi lebih diprioritaskan. Jam 3:52 ini kereta api Wijaya Kusuma diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Nah, sekarang aku mau membahas tentang ini ya, tombol pintu ini. Tombol pintu ini kalau sensornya nyala alias hijau gini, nah ini kan nyala. Ini tuh bisa kalian buka tutup dengan dipencet. Nah, tapi kalau semisal bentar. Nah, tapi kalau semisal sensornya ini mati alias gak nyala hijau gini, ini gak bisa kalian buka tutup secara sembarangan. Kenapa? Karena kalau sensornya ini mati berarti ini sudah dikunci oleh kondekturnya lewat ruang operator di kereta makan. Biasanya kalau sensornya mati itu berarti lagi nggak lewat di stasiun, teman-teman, biar gak sembarangan orang bisa keluar masuk dan buka tutup pintu. Tidak ada yang mau naik? Oke, aman, mari kita tutup aja ya secara mandiri. Terima kasih banyak Bu, hati-hati Bu. Langsung kedap guys. Nah, ini nggak hanya pintu ini aja yang otomatis, pintu kabin penumpang pun juga otomatis, teman-teman. Dan inilah salah satu alasan kenapa saya milih di ekonomi 8 yang notabene ada di depan sendiri dan jauh dari kereta makan. Yaitu saya seneng main ini nih, pintu otomatis. Karena semakin jauh kereta kita kan semakin banyak juga kita mencet pintu otomatis gini. Terlihat semua penumpangnya rame ya. Ini full. Di belakang tadi juga full. Oh, ada Mbak Prama dan Mbak Prami. Oke, kita lanjut. Wah, oke. Ini ekonomi 7 juga rame, teman-teman. Nah, depan ini udah ekonominya kita, ekonomi 8. Nah, oke, ini dia kereta kita. Oh, paling dingin ya. Belakang-belakang tadi nggak dingin. Pelanggan kami hormati, sesaat lagi. Oke, ini jam 4:25 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Probolinggo. Dan setelah tadi kita di stasiun Pasuruan terlambat, akhirnya di Probolinggo ini kita bisa memangkas waktu keterlambatan, bahkan ini hingga awal 5 menit. Kalau saya lihat di layar PIDS-nya itu, sampai Probolinggo kita harusnya jam setengah 5 pas, 16.30. Nah, tapi barusan 16.25 sudah sampai di stasiun Probolinggo. Ajaib ya, padahal tadi berangkat Pasuruan telat, sampai Probolinggonya malah awal 5 menit. Kenapa bisa begitu? Karena dari peta stasiun Pasuruan ke Probolinggo ini
relnya itu support ke kecepatan maksimal. Jadi Logawa ini tadi sepanjang Pasuruan Probolinggo itu digeber sampai kecepatan maksimalnya Logawa yaitu 90 km per jam. Nah, jadi ini adalah salah satu rahasia kenapa kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini bisa sangat kedap, yaitu sambungannya ini sudah memakai sambungan tipe akordeon yang lebih rapat, lebih kedap, lebih kualitasnya lebih baik dibanding yang pakai sambungan karet pada umumnya. Jadi ini selain bisa redam suara dengan sangat baik, kalaupun hujan ini air gak akan rembes teman-teman, karena ini gak ada celah sama sekali. Kita coba lihat dari dalam ya. Nah, di sini tuh gak ada celah sama sekali, bener-bener rapet. Isinya sambungan akordeon. Jadi ini udah kedap sama mencegah air merembes ke dalam rangkaian. Terus juga udah sambungannya akordeon. Ini kacanya 2 lapis ini. Ada 2 stikernya. Jadi ini selain diredam sama sambungan, juga diredam sama pintunya yang pakai kaca double. Jadi itulah kenapa kereta New Gen ini bisa kedap ya. Termasuk ini pintu ini juga double teman-teman. Nih, tuh. Ini kita coba buka. Nah, suara-suara dari luar langsung masuk ya. Dan ini kita akan menunggu persilangan dengan Pandalungan. Dan ini secara tampak luar aja kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini udah kelihatan cakep banget ya. Sudah terlihat sangat modern, berbeda dengan yang ekonomi New Generation modifikasi yang tadi pagi saya naiki di kereta api Ranggajati. Itu kan masih kelihatan agak tua lah rangkaiannya, karena itu juga modifikasi ya, namanya modifikasi, jadi rangkaian lama yang cuma diperbagus. Nah tapi kalau ini murni 100% dari pabrik. Jadi ini baru keluar pabrik 3 bulan yang lalu di PT Inka Madiun. Jadi ini masih kelihatan kinyis-kinyis, masih kelihatan kinclong sekali ya. Berbeda sama Ranggajati tadi yang catnya aja bahkan udah mulai ngelupas. Kalau ini dari stainless, jadi beda sama Ranggajati. Kalau Ranggajati tadi itu dari mild steel. Ya semoga Ranggajati dengan bermulanya dia diganti bisnisnya jadi ekonomi New Generation modifikasi, itu merupakan cikal bakalnya nanti Ranggajati akan upgrade ke kereta New Generation Stainless Steel seperti ini. 4:41 jalur 1 masuk kereta api Pandalungan dengan tujuan akhir ke stasiun Gambir. Pandalungan ini juga baru-baru aja ganti rangkaian ya teman-teman, dari eksekutif New Image, lungsuran dari kereta api Gajayana yang dulu tahun 2016-2017 sekarang sudah upgrade ke kereta stainless steel Gen 1 angkatan tahun 2018-2019 ex kereta api Bima dan Argo Semeru. Di sini itu ada yang berbeda dengan ekonomi Gen sebelumnya, generasi sebelumnya. Di sini kan biasanya kalau yang generasi lama itu ada meja kecil ya. Nah, tapi sekarang di kereta ekonomi New Generation Stainless Steel angkatan tahun 2024 meja kecilnya dialihkan ke space jendela ini yang luas. Itu contohnya kayak depan. Nah, jadi kalau mau naruh botol, gelas, HP dan segala macamnya taruh di sini aja. Ini juga ada sekatnya teman-teman. Jadi aman, nggak akan gelempang. Terus juga ini port USB yang tadi saya bilang. Ini juga bisa buat kalian ngecas port USB. Terus ini adalah lubang untuk memasukkan kabel headset buat kalian yang mau nonton tayangan yang ada di situ. Nah, itu tayangannya kan tidak ada suaranya. Jadi buat kalau mau dengar suaranya pakai headset yang berkabel, colokin ke sini. Ini plus buat nambah volume, ini minus buat mengurangi volume. Terus juga di sini juga ada gantungan. Ini buat naruh jaket, naruh tas atau segala macamnya. Pokok maksimal ini 5 kg. Dan di sini ada tirai ya. Tirainya sudah model tirai terbaru, roller blind. Tinggal kalian tarik gini, tahan kalau mau membersihkan, kalau mau dinaikin lagi, tarik dikit, lepas. Nah, dan ini tirainya nggak akan gejret teman-teman. Nggak waktu kita lepas nggak langsung set gitu, nggak. Jadi ini ada remnya dikit. Terus yang bikin menarik adalah di bagasi atas ini, rak bagasi atas dikasih finishing batik ya. Jadi ini ada model-model batik. Ini kalau kayak gini
Jadi bener-bener ngingetin saya interiornya kereta cepat Jakarta Bandung ya, atau KCJB atau WUS, udah ininya sama. PIDS-nya ini juga kayaknya konsepnya sama-sama aja kayak KCJB atau WUS. Ada PIDS, terus ini atapnya kayak gini, sama bagasinya kayak ini. Jam 5:53 kita telah tiba di stasiun Tanggul, dan di sini kita bertemu dengan kereta api Blambangan Express dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen dari stasiun Ketapang Banyuwangi, yang sekarang ini merupakan kereta dengan jarak terjauh pertama se-Indonesia. Nah, ini nih ketika kereta ekonomi New Generation yang asli alias yang keluaran pabrik Inka disandingkan dengan kereta ekonomi New Generation yang modifikasi dari Balai Yasa Manggarai yang sama saya naiki dengan Ranggajati tadi pagi. Kelihatan jelas ya, beda banget ini perbedaannya. Ini kereta lama yang diperbarui, tapi yang ini beneran kereta baru. Oke, jadi berhubung kurang lebih setengah jam lagi saya akan tiba di stasiun tujuan saya. Sesuai janji saya tadi, saya akan membandingkan antara kereta ekonomi New Generation yang asli dari Inka versus yang modifikasi. Nah, dimulai dari ujung rangkaian, untuk kereta stainless steel New Generation yang asli, ini toiletnya hanya ada di salah satu sisi rangkaian atau yang paling dekat dengan kursi nomor besar. Dan untuk toilet pria dan wanita, ini dibedakan ya teman-teman. Terus kemudian yang paling mencolok adalah ini pintunya sudah otomatis. Selama ini hidup hijau gini berarti ini bisa dibuka, tapi kalau ini mati itu berarti udah dikunci sama kondekturnya, terpusat di kereta makan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kabin penumpang. Nah, ini juga udah otomatis. Nah, untuk pintu bordes itu teman-teman, kalian tidak perlu khawatir orang lupa nutup pintu, karena itu sekali dipencet dia akan buka dan nutup sendiri. Jadi kalian tidak perlu khawatir buat kalian yang duduk paling depan jadi tukang buka tutup pintu. Nah, tuh otomatis ya. Terus seperti biasa di bagian kursi ini ada stop kontak. Nah, stop kontaknya ini yang universal. Kalau yang di ekonomi New Generation modifikasi ini masih yang standar Indonesia yang kayak biasanya gitulah. Terus biasanya kalau di ekonomi New Generation modifikasi di sini masih ada meja kecil, tapi di sini sudah dihilangkan dan dialihkan ke space dekat jendela ini yang lebih luas. Jadi kalian mau naruh botol, HP, gelas dan segala macam bisa taruh sini. Ini jamin aman ya, karena ini space-nya luas dan ini juga ada sekat yang lumayan. Jadi gak bakal geser-geser terus ambrol gitu, enggak. Terus habis itu di bagian sini ini ada USB port. Jadi buat kalian yang duduknya di seat aisle atau di seat lorong, mungkin sungkan ya kalau ngolor kabel sampai sini jadi menghalangi penumpang yang di window seat. Jadi kalian bisa nyolokin kabel di sini. Jadi kalau di ekonomi New Generation modifikasi ini nggak ada teman-teman, langsung di sini. Nah, terus di bawahnya USB port ini ada lubang untuk headset. Jadi ini untuk tayangan yang ada di situ. Nah, tayangan itu kan tidak ada suaranya. Kalau kalian mau mendengarkan dengan baik dan menonton dengan baik, kalian bisa menancapkan kabel headset di sini. Ini tombol plus untuk mengatur volume nambah, ini tombol minus untuk mengatur volume turun. Dan di sini ini ada tuas untuk reclining seat. Jadi seat ini tuh bisa di reclining ya. Tuh kayak itu contohnya. Ini seat yang normal, yang default, dia sedikit tegak. Nah, tapi ini juga bisa di reclining seperti yang di sebelahnya. Nah, terus ini adalah pedal untuk revolving atau memutar arah kursi. Nah, untuk reclining dan devolving di ekonomi New Generation modifikasi ini, di ekonomi New Generation modifikasi juga sama ada, dan cara kerjanya pun juga sama. Tapi yang membedakan adalah kursi ekonomi New Generation
stainless steel yang asli. Ini terlihat lebih elegan ya teman-teman, terlihat kayak kursinya eksekutif secara sekilas. Dan juga ini bentuk kursinya mengikuti postur punggung, jadi kalian gak akan agak sakit punggung gitu loh kalau naik kereta lama-lama. Nah terus ini juga ada headrest ya, walaupun kecil tapi seenggaknya ada lah ya, agar kepala penumpang kalau tidur tuh nggak oyat ai kanan kiri. Terus untuk display depan ini sudah pakai layar full elektronik PIDS. Itu ada pemberhentian selanjutnya, estimasi waktu kedatangan, nomor kereta, kecepatan, suhu ruangan, dan di sini itu biasanya untuk informasi kondektur yang bertugas. Nah, kalau di ekonomi New Generation modifikasi tadi itu masih menggunakan papan itu papan daftar pemberhentian, terus papan nama kondekturnya. Terus juga untuk ini penomoran kursi ini sudah menggunakan LED ya. Jadi ini sudah dalam bentuk lampu. Tuh. Ini tuh udah lampu, bukan plakat. Kalau yang ekonomi New Generation modifikasi itu masih plakat. Nah, ini gantungan sama di ekonomi New Generation modifikasi juga ada. Nah, tapi ini yang paling minimalis teman-teman, karena kalau yang di modifikasi itu dia nggak bisa dilipat, jadi mentok ini aja. Nah, tapi kalau ini bisa dilipat jadi kelihatan lebih rapih. Terus juga untuk tirai ya sama lah, model tirai-tirai rollerblade gini yang ditarik. Terus apa lagi ya? Oh, untuk kapasitas penumpang ini sama 72 penumpang. Nah, tapi yang membedakan adalah di sini kalian tidak perlu terlalu memusingkan, kalian dapat tembok ratapan. Karena kalau di ekonomi New Generation stainless steel ini, walaupun kalian dapat tembok, pilar yang kalian dapat itu cuma segini teman-teman. Beda kalau di ekonomi New Generation yang modifikasi itu kan temboknya banyak ya, jendelanya kecil. Nah ini enggak, pilarnya cuma segini. Jadi walaupun pilarnya pas di tengah-tengah kalian masih dapat sedikit porsi jendela. Nah ini problemnya juga sama, kalian memang nggak memusingkan maju mundurnya, tapi kalian sedikit dipusingkan dengan mana jendela yang dapat jendela full, mana jendela yang dapat jendela separuh, mana jendela yang nggak dapat jendela sama sekali atau dapat pilar. Nah kayak gitu ya. Terus untuk tayangan TV ya biasa di ekonomi New Generation modifikasi juga ada di situ. Yang membedakan hanya yang di langit-langit ini. Kalau New Generation modifikasi nggak ada. Terus untuk penerangan ini juga kelihatan lebih rapi ya yang ini. Ini terlihat sama seperti kereta WUS KJJB, kereta cepat Jakarta Bandung, karena memang konsepnya dari situ teman-teman. Bahkan pintu otomatis ke depan, yang pintu otomatis luar itu spare partnya dari CRRC, spare part yang sama yang dipakai dengan kereta WUS atau KJJB. Jadi ini emang agak copy paste ya konsepnya, tapi emang sepadan kok dengan kenyamanannya. Terus juga ini kedapnya, mantep teman-teman. Ini posisi duduknya kurang lebih sama dengan yang tadi pagi, agak ke depan pas agak di atas roda. Nah kalau tadi pagi itu suspensinya kerasa banget, bantingannya kasar banget. Nah tapi kalau di sini empuk, bahkan kalian lewat wesel pun mungkin nggak kerasa ya, soalnya bener-bener goyangannya, guncangannya tuh halus. Tapi kalau New Generation modifikasi lewat wesel gerudak, ya udah gerudak kalian dibanting. Nah terus habis itu untuk kestabilan rangkaian ini juga sedikit lebih stabil, tergantung relnya juga sih. Kalau relnya bagus ya stabil, kalau relnya agak jelek ya agak goyang-goyang dikit lah. Tapi seenggaknya suspensinya aman ya. Oke, untuk dari segi fasilitas kurang lebih itu aja perbandingannya. Nah selanjutnya kita bandingkan dari segi harga. Nah segi harga kita ini nggak usah jauh-jauh dulu ya, kita dari Jember ke Surabaya Gubeng aja. Jember Surabaya Gubeng ini Logawa menempuh waktu kurang lebih selama 4 jam pas, dan Ranggajati kurang lebih menempuh waktu selama 3 jam 40 menit. Dengan tarif untuk Logawa 175.000 untuk yang reguler ya, nggak tarsus. Sementara untuk Ranggajati ini 290.000 teman-teman. Bayangin hampir berapa kali lipatnya itu. Jadi dengan harga tarif yang segitu, Logawa ini jauh unggul. Udah tarifnya murah, kalian dapat rangkaian yang enaknya, enaknya bener-bener enak gitu loh, nggak yang nanggung. Tapi kalau kalian memang ngincer waktu tempuh yang cepat, ya memang Ranggajati yang harus kalian pilih, karena Ranggajati itu cuma 3 jam 40 menit, sementara Logawa ini hampir 4 jam, bahkan 4 jam lebih. Jadi gitu.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Jember. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba dan kembali di stasiun Jember. Setelah tadi pagi jam berapa ya, itu setengah 5 berangkat naik Ranggajati, dan ini sekarang jam setengah 7 malam. Kita sudah kembali sampai di Jember naik kereta api Logawa. Dalam sehari saya mendapatkan 2 sensasi kereta ekonomi New Generation ya, yang modifikasi dan yang asli yang stainless steel. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.